Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Widianto. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan sebuah tutorial mengenai pengisian data validation. Sebelumnya, data validation Excel adalah salah satu fitur yang digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel, sehingga data yang kita masukkan ke dalam sebuah sel akan memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan sebuah tutorialnya mengenai pengisian datanya. Di sini saya sudah menyiapkan kerangka data yang berisi tentang data pesanan fotokopi pelanggan dari toko buku SN Group. Nah, pada data ini berisi nomor, nama pelanggan, jenis barang yang akan difotokopi, kemudian total halaman, tanggal pengambilan, jam pengambilan, dan juga jenis kertas. Di sini untuk jenis barangnya kita akan menggunakan jenis data text length, kemudian total halaman kita menggunakan whole number, kemudian tanggal pengambilan kita menggunakan date, kemudian jam pengambilan kita menggunakan time, dan selanjutnya jenis kertas kita akan menggunakan data list. Nah, langsung saja kita akan melakukan data validasi. Untuk yang pertama, pada jenis, langkah-langkah utamanya yaitu kita blok dulu dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika sudah, kita pergi ke data, kemudian data validasi, kemudian kita ke settingnya. Untuk allow-nya kita pilih text length sesuai dengan ketentuannya yang telah kita tetapkan tadi. Nah, untuk datanya kita akan menggunakan between, yaitu rentang antara, kemudian minimumnya kita isikan minimum 3 karakter, kemudian maksimumnya kita misalnya 15 karakter. Kemudian ke input message, untuk judulnya atau titelnya kita isikan jenis barang. Kemudian untuk message-nya atau perintahnya kita isikan masukkan data dengan rentang antara seperti yang kita tetapkan tadi, yaitu 3 sampai 15 karakter. Nah, jika sudah, kita pergi ke error. Untuk stylenya kita pilih warning, kemudian titelnya atau judulnya kita isikan input tidak sesuai. Kemudian kita ke error message-nya atau pesannya, kita isikan input Anda masukkan tidak ada rentang antara 3 sampai 15. Lalu kita oke. Nah, kemudian jika sudah akan muncul seperti ini. Untuk judulnya tadi kita isikan jenis barang, kemudian perintahnya adalah masukkan data dengan rentang antara 3 sampai 15 karakter. Oke, kita coba. Kita isikan misalnya KTP. Nah, ini bisa diisi karena KTP berisi 3 karakter. Kemudian kita akan mencoba untuk data yang kurang dari 3 karakter. Misalnya adalah KK. Kita enter. Nah, akan muncul pesan error seperti ini, yaitu input yang Anda masukkan tidak pada rentang 3 sampai 15 karena KK hanya terdiri dari 2 karakter. Kemudian kita isikan untuk yang lebih dari 15 karakter, kita coba. Misalnya surat kendaraan bermotor. Kita enter. Nah, kemudian juga akan muncul pesan error seperti ini karena surat kendaraan bermotor tidak berada pada rentang 3 sampai 15 atau lebih dari 15 karakter. Nah, kemudian kita hapus, kita isikan untuk data yang terdiri dari 3 sampai 15 karakter. Misalnya buku, kemudian sampai ke bawah kita isi misalnya makalah. Kemudian kita bisa isikan kartu keluarga, kemudian SIM, bisa diisi dengan buku lagi, makalah, kemudian bisa kita isi STNK, kemudian kita isi KTP, balasannya adalah SIM.
Nah, ini tadi adalah data validasi untuk mengisi jenis barang yang akan difotokopi dengan bentuk text length. Kemudian kita akan mengisikan total halaman. Di sini total halaman berisikan atau jenis datanya adalah whole number. Nah, langsung saja sama seperti tadi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita upload dulu. Dan sudah, kita pergi ke data, kemudian data validasi, kemudian ke setting, dan allow-nya kita pilih whole number. Nah, untuk datanya kita akan pilih greater than atau lebih dari. Kita masukkan minimumnya, misalnya 10. Kemudian kita masukkan judulnya, total halaman. Kemudian input message-nya atau pesannya kita isikan, masukkan data dengan angka lebih dari 10 seperti yang kita tetapkan tadi. Nah, kemudian untuk errornya, stylenya kita ke pilih warning, kemudian judulnya adalah sama seperti tadi, input tidak sesuai. Kemudian untuk message-nya kita isikan input yang Anda masukkan lebih dari, mohon maaf, kurang dari 10. Kemudian kita oke. Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Untuk judulnya adalah total halaman, dan perintahnya adalah masukkan data dengan angka lebih dari 10. Nah, oke, langsung kita isikan saja data misalnya 11. Ini akan bisa karena 11 merupakan angka lebih dari 10. Kemudian jika kita isikan 10, nah maka akan tidak bisa dan muncul pesan error seperti ini karena angka yang harus dimasukkan harus lebih dari 10. Kita coba misalnya 2. Nah, kemudian juga akan muncul pesan error seperti ini juga karena kurang dari 10. Oke, kita isikan saja data yang lebih dari 10. Kita isikan sampai ke bawah. Oke, sudah selesai untuk total halamannya dengan jenis data whole number. Nah, untuk selanjutnya kita ke tanggal pengambilan dengan jenis datanya adalah date. Untuk langkahnya kita put dulu dari atas sampai bawah datanya, kemudian kita ke data dan ke data validasi, kemudian ke setting, allow-nya kita pilih date sesuai dengan ketentuannya. Kemudian datanya kita akan memilih equal to atau sama dengan. Nah, untuk date-nya kita isikan pada tanggal misalnya 20 bulan 11 2020. Nah, informasinya kita isikan tanggal 9. Kemudian message-nya kita isikan, masukkan data tanggalnya adalah 20 dan 11 dan 2020. Kemudian ke errornya, untuk stylenya kita ke pilih warning, kemudian title-nya isikan seperti tadi, input tidak sesuai. Kemudian error message-nya kita isikan input yang Anda masukkan tidak menunjukkan tanggal 20/11/2020. Lalu kita oke. Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Untuk judulnya adalah tanggal pengambilan dan perintahnya adalah masukkan data tanggal 20 dan 11 dan 2020. Karena tadi kita mengisikan untuk tanggal pengambilan format datanya adalah equal to, maka artinya dari data nomor 1 sampai nomor 10 harus diisikan dengan tanggal 20
bulan 11 dan juga tahun 2020. Oke, kita coba isi tanggal 20 dan 11 2020 akan bisa. Kemudian kita coba untuk data selain tanggal 2020, misalnya tanggal 19 dan 11 tahun 2020, maka akan muncul pesan error seperti ini karena kita memasukkan tanggal tidak tanggal 20 dan 11 dan juga 2020. Oke, kita isikan semuanya. 20 11 20 11 2020 11 2020. Kita coba untuk kita ganti bulannya dan tanggal 20 dan 12 2020. Nah, maka juga akan error. Oke, kita isikan datanya yang sesuai. Oke, kita selesai untuk tanggal pengambilan dengan jenis data date. Kemudian selanjutnya kita ke jam pengambilan dengan jenis datanya adalah time. Langkahnya sama seperti tadi, kita blok dulu, kemudian kita ke data dan ke data validasi. Untuk settingnya kita ubah jadi time. Untuk datanya, format datanya kita ubah menjadi less than atau kurang dari. Bisa misalkan toko buku SM Group ini tutup pada jam 20 atau jam 8 malam. Lalu kita isikan untuk berakhirnya tanggal jam 20.00. Kemudian input message-nya kita isikan judulnya jam pengambilan. Input message-nya atau perintahnya kita isikan, masukkan data jam dengan waktu kurang dari jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian kita ke errornya, stylenya kita ubah ke warning, titelnya kita isikan input tidak sesuai. Kemudian message-nya, error message-nya kita isikan input yang Anda masukkan lebih dari jam 20. Kemudian kita oke. Nah, kemudian akan muncul perintah seperti ini, masukkan data dengan waktu kurang dari jam 8 malam atau jam 20. Kita coba isikan jam 20. Nah, maka tidak akan bisa karena kita harus mengisikan kurang dari jam 8 atau jam 20. Kita isikan 19:59:8 akan bisa. Kemudian jam 18 akan bisa. Selanjutnya kita isikan jam 19:30, 19:00, 19:01, 19:30 lagi, 19:45, 19:55, 19:40, kemudian jam 19:00. Nah, itu sudah selesai untuk data validasi jam pengambilan dengan jenis datanya adalah time. Dengan aturan atau kriterianya adalah waktu kurang dari jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian untuk data yang terakhir, kita mengisi jenis kertas dengan ketentuan jenis datanya adalah list. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita blok dulu. Jika sudah, kita ke data, kemudian data validasi. Untuk alongnya kita isikan list. Nah, karena kita mengisi list, maka
format datanya tidak bisa kita isi. Selanjutnya untuk source, kita akan mengisikan jenis data apa saja yang akan ada pada list nanti. Karena kita mengambil contoh jenis kertas, maka kita isikan jenis-jenis kertas untuk fotokopi. Misalnya HVS A4, kemudian buram, kemudian HVS F4. Kemudian untuk input message-nya kita isikan titelnya adalah jenis kertas. Kemudian untuk message-nya, perintahnya kita isikan masukkan jenis kertas sesuai yang ada pada. Kemudian untuk errornya, setelahnya kita pilih warning, titelnya tadi input tidak sesuai. Kemudian untuk errornya kita isikan input yang Anda masukkan tidak tersedia pada list, dan kita oke. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini. Judulnya adalah jenis kertas, kemudian perintahnya adalah masukkan jenis kertas sesuai yang ada pada list. Nah, untuk menemukan listnya, kita bisa menekan tombol ini, kemudian akan muncul isian dari yang kita isi tadi. Source-nya kita bisa pilih random. Kemudian misalnya kita mengisikan manual seperti art paper. Jika kita enter, maka akan muncul pesan error karena art paper tidak ada dalam list. Kita bisa hapus, kita isikan sesuai dengan list. Nah, selesai. Oke, ini tadi adalah contoh dari pengisian data validation pada Microsoft Excel. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.